Halo, selamat pagi Ero semuanya. Siapa yang pada pagi hari ini bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Lalu berharap kita semuanya dalam keadaan yang penuh sukacita. Pada pagi hari ini kita akan kembali memulai sekolah minggu kita. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Wah, terima kasih adik-adik semuanya. Kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause mengajak kita semua untuk kembali menaikkan lagu pujian ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Eros, pada pagi hari ini bukan Lause loh yang akan bawakan firman Tuhan, tapi akan ada Lause... Lause siapa ya kira-kira? Tapi sebelumnya, Lause mau mengajak kita semua untuk melipat tangan, menutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami setiap anak-anak mau mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami sama-sama menyiapkan hati dan juga pikiran kami untuk bersama-sama mendengarkan kebaikan firman Tuhan. Tuhan tolong Lause yang akan bawakan firman Tuhan bagi kami semua, bahkan juga setiap kami akan mendengarkannya.
biarlah kami dapat duduk dengan tenang dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Yosia yang diambil dari 2 Raja-Raja 22 sampai 23. Raja Yosia ketika diangkat menjadi raja usianya 8 tahun. Mungkin dari antara kalian ada yang 8 tahun ya. Nah, raja ini mengasihi Tuhan dan dengan rendah hati selalu menaati hukum Allah. Dan Raja Yosia juga ingin umat Allah itu percaya, mengasihi, dan menaati Allah. Raja Yosia itu menyuruh Safan itu adalah pegawainya ya, untuk ke rumah Tuhan, untuk bertemu dengan imam besar Hilkia. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu udah berantakan. Nah, di sana mungkin udah rusak, barang-barangnya juga ya udah berdebu. Nah, jadi disuruhlah pegawainya yang bernama Safan ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Nah, sesampainya di bait Allah lalu Safan melihat tuh ya keadaannya berantakan seperti itu ya. Nah, dia bertemu dengan imam besar Hilkia yang berkata kepada Safan bahwa imam besar Hilkia telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Nah, zaman dulu itu Alkitabnya digulung ya, seperti yang tadi digulung. Nah, beda dengan Alkitab zaman sekarang yang tadi sudah diperlihatkan ya. Nah, seperti itu perbedaannya. Nah, gulungan kitab ini sudah berdebu, mungkin karena sudah lama ya tidak dibuka begitu ya. Nah, kemudian setelah itu lalu pulanglah Safan pegawainya Raja Yosia itu dan memberitahukan bahwa uang yang terdapat di rumah Tuhan sudah diberikan kepada pekerja yang mengawasi rumah itu, dan Imam Hilkia telah memberikan kitab itu. Nah, sesudah raja mendengar kitab itu, karena kitab itu isinya tentang malapetaka, tentang bencana. Nah, raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Nah, dikoyakannya ini menandakan Raja Yosia itu menyesal ya, sudah mendengar tentang malapetaka yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, Ahikam, Akbar, Safan, dan Asaya untuk pergi minta petunjuk tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, tentang murka Tuhan, karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini. Nah, lalu mereka itu pergi ke Nabiah Hulda. Nabiah itu perempuannya, jadi disebutnya nabi begitu ya. Maka pergilah dan dibacakanlah oleh Nabiah. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, katanya. Katakan kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Nah, karena mereka meninggalkan Tuhan dan membakar korban bakaran kepada Allah lain. Dan Tuhan itu sakit hati. Ya. Nah, beginilah firman Tuhan Allah, katanya. Perkataan yang telah kau dengar itu karena engkau telah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ketika mendengarkan perkataan itu, Raja Yosia itu menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau mendengar hukuman yang kupirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, maka Allah tidak akan melihat segala hal malapetaka yang akan didatangkan di tempat ini. Jadi Allah tidak akan memberikan malapetaka. Nah, setelah Nabi Hulda membacakan gulungan kitab itu, maka mereka pergi untuk menyampaikan kepada Raja Yosia. Nah, kemudian Raja udah mendengar ya apa yang dikatakan oleh Nabi Hulda. Kemudian Raja menyuruh orang mengumpulkan tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan dan membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Nah, Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, kepada imam-imam yang lainnya, dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat
untuk Baal dan dibakar semuanya. Nah, kita belajar dari hari ini dari ayat hafalan Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sekali lagi ya, ayat hafalan hari ini Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, kita tahu ya jalan-jalan Tuhan itu ada di dalam Alkitab ya, seperti Raja Yosia, seumur hidupnya dia mengasihi Tuhan, begitupun dengan kita ya. Jangan sampai Tuhan memberikan malapetaka karena dosa-dosa kita ya. Nah, jadi kita harus dari kecil kita terus setia kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan nggak akan memperkatakan kepada kita akan memberikan malapetaka. Nah, aktivitas hari ini adalah kita akan membuat mahkota raja yang nanti dapat kalian lihat ya di dalam tayangan di YouTube. Ya, terima kasih hari ini kalian sudah mendengarkan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk kembali beribadah pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami juga supaya kami mengasihi Tuhan, kami mentaati apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami jika kami seringkali melakukan apa yang kami mau, bukan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami.
Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami ketika kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena tidak mudah bagi kami untuk melakukannya, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai di sini. Bye. Terima kasih untuk Lause Indra yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, Eros, Lause pada pagi hari ini juga mau mengucap syukur loh dan berterima kasih untuk adik-adik semua yang telah setia dalam mengerjakan aktivitas serta ayat hafalan setiap minggunya. Selamat menyaksikan. 150 ayatnya 6. Allah segala yang bernafas yang bernapas memuji Tuhan. memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Eros selalu juga mengajak untuk setiap kita yang belum sempat ataupun belum mengerjakan ayat hafalan dan aktivitas untuk bersama-sama bisa mengerjakannya. Lause akan tunggu ya. Terima kasih untuk kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Bye-bye.